Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya dari Prodi PBA 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas, yaitu mereview beberapa materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh beliau Bapak Ahmad Nasiruddin. Video ini saya buat bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang 4 materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang kemarin sudah kita presentasikan, yaitu ada 4 materi. Yang pertama ada materi kreativitas dan inovasi dalam pendidikan, materi yang kedua motivasi pembelajaran, materi yang ketiga perbedaan individu dalam pembelajaran, dan materi yang keempat atau yang terakhir itu pengelolaan kelas yang efektif. Materi yang pertama yaitu kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari kreativitas dan juga inovasi. Kreativitas adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menciptakan ide karya baru atau menggabungkan sesuatu yang sudah ada menjadi solusi yang lebih baik, lebih unik, dan juga tentunya lebih bermanfaat. Nah, seberapa penting sih sebuah kreativitas itu dibutuhkan dalam lingkup pendidikan? Tentunya sangatlah penting. Nah, karena untuk membantu siswa mengekspresikan diri, membantu siswa untuk menyelesaikan masalah, dan juga meningkatkan keterampilan hidup siswa, dan juga membantu siswa untuk berpikir kritis. Tujuan pendidikan kreatif. Tujuan pendidikan kreatif itu ada mengembangkan pemikiran inovatif dan juga menumbuhkan rasa ingin tahu seorang siswa. Nah, selanjutnya definisi dari inovasi. Inovasi sendiri adalah pembaruan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik dari segi metode, sistem pembelajaran, dan juga media pembelajaran. Apa saja sih peran guru dalam inovasi pendidikan? Tentunya guru sangatlah berperan penting dalam inovasi di dalam lingkup pendidikan, karena guru sangatlah berperan penting dalam pelaksanaan inovasi dalam pembelajaran, karena keberhasilan itu tergantung kreativitas dan keterlibatan guru. Pada saat menjalankan kreativitas dalam sebuah pendidikan, pastinya ada beberapa faktor, yakni ada faktor pendorong ataupun faktor penghambat. Faktor pendorong sebuah kreativitas itu adanya sebuah dukungan atau motivasi dari seorang guru, adanya menghargai pendapat ataupun ide dari anak. Faktor penghambat kreativitas itu ada larangan siswa untuk berekspresi, terus adanya pemberitahuan kepada anak bahwa ada sebuah hukuman ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, ataupun itu bisa dinamakan sebuah tekanan. Nah, dalam menjalankan sebuah kreativitas dan inovasi, tentunya ada beberapa strategi meningkatkan kreativitas dan juga meningkatkan inovasi. Pertama, untuk meningkatkan kreativitas ini ada beberapa strategi, yakni ada model pembelajaran, ada 3 model pembelajaran, yakni problem based learning atau PBL. Yang kedua, model pembelajaran yang kedua itu ada project based learning atau disebut juga PJBL. Yang model pembelajaran ketiga ada inquiry learning. Adapun strategi inovasi dalam belajar, yakni ada 4 strategi. Ini ada strategi fasilitatif atau penyediaan sarana. Strategi yang kedua reedukasi atau pembelajaran ulang. Strategi yang ketiga ada persuasif atau bujukan, atau bisa dinamakan argumentasi ataupun motivasi. Strategi yang keempat ataupun yang terakhir ini ada strategi paksaan atau arahan secara langsung kepada siswa atau seseorang yang dituju. Kesimpulannya, kreatif dan inovasi itu menciptakan pembelajaran yang hidup, efektif, dan juga relevan. Materi yang kedua yang saya akan review yakni motivasi pembelajaran.
motivasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Secara umum, motivasi sendiri itu adalah sebuah dorongan dari dalam ataupun dari luar diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu tindakan. Dalam konteks pendidikan, motivasi menjadi penggerak utama yang membuat siswa maju dan semangat untuk belajar. Jenis-jenis motivasi dalam pembelajaran. Motivasi dalam belajar itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang keduanya tersebut mempunyai peran penting dalam pembelajaran. Ya, motivasi yang pertama itu motivasi intrinsik, itu maksudnya dorongan yang berasal dari dalam siswa itu sendiri. Seseorang siswa itu belajar karena dirinya itu tertarik dan ingin tahu atau yang lainnya. Pokoknya berasal dari dirinya sendiri. Contoh motivasi intrinsik itu seperti ini. Seorang mahasiswa yang menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, itu dia menyelesaikan bukan karena tuntutan dari dosen, tapi ia menyelesaikan tugasnya itu karena dirinya itu merasa tertarik dengan topik tugas yang diberikan. Motivasi dalam pembelajaran yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah suatu dorongan yang berasal dari luar diri individu. Pastinya itu ada beberapa faktor, yakni ada kalanya ada faktor hadiah, pujian, nilai, ataupun tekanan dari orang tua, guru, dosen menjadi pendorong siswa untuk belajar. Contoh motivasi ekstrinsik itu seperti ini. Seorang siswa yang giat belajar itu karena untuk supaya dia mendapat nilai yang memuaskan, mendapat nilai yang bagus, supaya ia mendapat hadiah dari kedua orang tuanya ataupun guru, ataupun mendapat pujian dari teman-teman ataupun guru orang lain. Lah, pokoknya seperti itu. Seberapa penting sih sebuah motivasi itu harus ada dalam bidang pendidikan? Nah, motivasi dalam pendidikan itu bukan hanya membantu siswa untuk mau belajar, tetapi juga salah satunya meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, membantu siswa menetapkan strategi belajar yang efektif, mendorong tekanan dalam menghadapi kesulitan akademik, dan sebagainya. Dalam meningkatkan motivasi belajar, tentunya ada beberapa strategi yang agar siswa itu tetap termotivasi dan semangat dalam belajar. Sebagai pendidik bisa menerapkan strategi sebagai berikut. 1. Ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, sebisa mungkin sebagai pendidik itu menciptakan suasana yang mendukung interaksi yang akan meningkatkan kenyamanan belajar. Strategi yang kedua untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu bisa menggunakan strategi gunakan metode pembelajaran yang interaktif. Misalnya membuat diskusi kelompok, permainan edukatif, dan lain-lain. Strategi yang ketiga, contohnya menggunakan atau memanfaatkan teknologi saat ini. Misalkan melakukan pembelajaran itu menggunakan media digital. Contohnya aplikasi belajar, kuis, video pembelajaran, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan media digital. Itu supaya meningkatkan daya tarik pembelajaran atau daya tarik belajar siswa. Demikian tadi review singkat tentang materi motivasi pembelajaran. Dengan memahami dan menerapkan konsep motivasi secara tepat, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan berdampak positif pada pencapaian akademik. Materi yang ketiga yang saya akan review yakni perbedaan individu dalam pembelajaran. Setiap individu pastinya memiliki cara yang berbeda-beda dalam memahami, menerima, mengolah informasi.
Hal ini mempengaruhi kecepatan dan juga efektivitas belajar. Salah satu bentuk nyata perbedaan individu dalam pembelajaran adalah perbedaan gaya belajar. Nah, gaya belajar sendiri adalah cara atau preferensi dalam menerima, mengolah, dan mengingat informasi. Memahami gaya belajar itu sangatlah penting untuk menyesuaikan strategi belajar yang efektif. Nah, untuk gaya belajar sendiri ini ada 3 jenis, yakni ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan juga ada gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah siswa belajar melihat. Maksudnya gini, siswa itu belajar melalui melihat. Siswa dengan gaya ini, dengan gaya belajar visual, mudah memahami informasi melalui gambar, diagram, warna, grafik, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan gaya belajar yang kedua itu ada gaya belajar auditori. Nah, ini di sini itu siswa belajar dengan cara mendengarkan. Informasi lebih mudah dipahami melalui penjelasan lisan, diskusi, tanya jawab, rekaman suara, dan ataupun bahkan musik dan lain sebagainya. Nah, sedangkan gaya belajar yang terakhir itu ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik itu siswa itu belajarnya melalui sebuah gerakan atau praktik secara langsung. Nah, di sini siswa lebih cepat mengerti melalui aktivitas fisik, simulasi, atau eksperimen, dan lain sebagainya. Nah, tentunya gaya belajar itu pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya ada 4 faktor, yakni pertama ada faktor lingkungan fisik, kedua ada kebutuhan emosional, ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat ada kebutuhan biologis. Nah, faktor yang pertama itu tadi lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu maksudnya gini, seperti pencahayaan, suara, suhu, dan tempat belajar yang nyaman dapat mempengaruhi fokus dan gaya belajar seseorang. Seperti itu. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar yang kedua itu ada kebutuhan emosional. Nah, faktor kebutuhan emosional seperti halnya rasa aman, rasa nyaman, kepercayaan diri, dan suasana hati itu dapat mempengaruhi banget cara seseorang menyerap informasi. Nah, faktor yang mempengaruhi gaya belajar yang ketiga itu ada kebutuhan sosial. Nah, itu gini, terkadang ada salah seorang siswa itu yang lebih suka melakukan belajar itu secara individu, secara menyendiri. Nah, tapi juga ada beberapa siswa juga yang lebih suka melakukan belajar atau pembelajaran itu secara berdiskusi atau berkelompok. Nah, itu tadi faktor yang ketiga. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar yang keempat itu ada faktor kebutuhan biologis. Nah, itu seperti ini. Seperti pada halnya waktu tidur, pola makan, dan kondisi fisik. Misalkan kurang tidur, mengantuk, dalam keadaan sakit, kurang enak badan, itu turut berpengaruh pada gaya dan efektivitas belajar. Seberapa penting sih memahami gaya belajar itu? Nah, bagi siswa ataupun murid itu sangatlah penting untuk memahami gaya belajar karena untuk membantu mereka menyerap informasi secara maksimal dengan cara yang sesuai dengan preferensinya. Nah, sedangkan bagi seorang guru atau pengajar itu juga penting juga untuk supaya dapat menyesuaikan metode pembelajaran di kelas agar materi tersampaikan secara efektif kepada semua jenis gaya belajar. Karena di dalam kelas itu pastinya semua anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Maksudnya kan kadang ada yang anak suka dengan belajar dengan cara mendengarkan, terus dengan cara melihat gambar-gambar ataupun tabel ataupun diagram. Ada juga yang dengan cara gerakan-gerakan. Nah, itu sangat penting banget untuk seorang guru ataupun pengajar memahami gaya belajar pada lingkup pendidikan.
Ya, selanjutnya materi yang keempat, yakni pengelolaan kelas yang efektif. Apa itu yang dimaksud dengan pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah serangkaian usaha dan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini mencakup pengaturan aspek fisik, sosial, psikologis dalam kelas agar proses pembelajaran berlangsung dengan efektif, efisien, dan menyenangkan. Dalam pengelolaan kelas yang efektif, tentunya ada beberapa komponen yang penting dan juga apa itu pentingnya pengelolaan kelas. Nah, yang pertama ada perencanaan kegiatan pembelajaran. Maksudnya gini, seorang guru atau pengajar itu perlu menyusun rencana pelajaran dengan baik agar apa? Agar nanti proses belajar atau proses pembelajaran itu tersusun atau terarah dengan jelas dan sesuai tujuan. Nah, yang kedua, komponen yang kedua itu penyusunan tata tertib atau aturan kelas. Di dalam sebuah susunan kelas itu haruslah ada sebuah aturan yang membantu menciptakan kedisiplinan dan memberi batasan perilaku yang jelas bagi para siswa. Nah, komponen yang ketiga selanjutnya itu ada pencegahan dan penanganan gangguan. Gini, seorang guru itu haruslah mampu mengantisipasi serta mengatasi gangguan yang dapat menghambat proses pembelajaran. Nah, selanjutnya komponen yang keempat itu ada pemberian motivasi dan penguatan perilaku positif. Seorang guru itu juga harus mampu memberi penghargaan ataupun motivasi yang akan mendorong siswa untuk bersikap positif. Yang kelima, komponen yang kelima yakni evaluasi terhadap dinamika dan hasil pengelolaan kelas. Nah, di dalam pengelolaan kelas itu juga evaluasi itu juga sangat penting juga, karena untuk menilai apakah pengelolaan kelas itu sudah berjalan dengan efektif dan apalagi yang perlu diperbaiki lagi. Nah, seperti itu. Kelima itu tadi 5 komponen atau pentingnya pengelolaan kelas. Selanjutnya, faktor apa aja sih yang mempengaruhi pengelolaan kelas itu? Yang pertama, ada gaya mengajar guru. Cara guru mengajar sangatlah mempengaruhi suasana dan keterlibatan siswa di dalam kelas. Faktor yang kedua ada karakteristik siswa. Perbedaan watak, perbedaan karakteristik, perbedaan latar belakang dan kebutuhan belajar siswa sangatlah menuntut pendekatan pengelolaan yang fleksibel. Faktor yang ketiga itu ada hubungan sosial dalam kelas. Interaksi antar siswa maupun antar guru dan siswa menentukan keharmonisan dan kenyamanan belajar. Faktor yang keempat ada kebijakan sekolah dan dukungan lingkungan. Faktor yang keempat itu ada kebijakan sekolah dan dukungan lingkungan. Aturan sekolah dan keterlibatan pihak orang lain, entah itu orang tua atau lingkungan sekolah, itu sangatlah mendukung keberhasilan pengelolaan kelas. Apakah ada strategi pengelolaan kelas yang efektif? Nah, yang pertama ada menyusun aturan dan tata tertib kelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, ada menggunakan strategi komunikasi yang efektif. Yang keempat, menerapkan manajemen waktu yang efisien. Nah, itu maksudnya gini, waktu belajar itu harus digunakan dengan bijak agar semua kegiatan pembelajaran terlaksana dengan optimal dan sesuai tujuan. Nah, strategi yang kelima itu ada memberikan penguatan dana dan motivasi positif. Nah, itu gini, siswa yang dihargai dan diberi pujian akan lebih termotivasi untuk mempertahankan perilaku baik, mempertahankan prestasi dan lain sebagainya. Strategi yang keenam, pengelolaan kelas yang efektif itu ada melakukan evaluasi pengelolaan kelas secara berkala. Maksudnya gini, mengevaluasi dan merefleksi pengelolaan kelas secara rutin itu dapat membantu memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas.
Demikian tadi review singkat tentang beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, yang salah-salah, mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.